Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, kembali lagi di Future Talk bareng PKS Muda. Oke teman-teman, nah, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menjalankan ibadah suci Ramadan juga untuk teman-teman sekalian karena masih bulan suci Ramadan. Dan untuk sekarang gue kembali tidak sendiri. Di sini masih bareng salah satu orang yang emang benar-benar sahabat lama dan emang kita sahabatan dari kecil banget. Dan pada kesempatan kali ini mungkin seperti yang tertera di thumbnail dan di judul, kita bakal ngebahas tentang masalah tulis menulis lah gitu ya. Kalau misalnya tulis menulis kan bisa dibilang juga sastra lah atau apalah gitu ya, nggak ngerti saya mah ya. Cuman ini ada emang bener-bener, silahkan diperkenalkan dulu kalau masalah itu nyaman. Halo, nama saya Dava Imam Naufal. Ya, yang sudah dikatakan tadi, ya saya yang kita temenan gitu ya, sahabatan dari kecil gitu. Dan kali ini diajak untuk membicarakan suatu hal yang apa ya, yang menarik gitu menurut saya gitu. Karena ya mungkin percayanya ke saya gitu, tapi saya juga masih belajar sih, sama aja kayak teman-teman di rumah juga mungkin gitu. Ya, karena ini teh Kang Dava, jadi kan PKS Muda ya. Kita tuh dari PKS Muda, jadi kita ingin mengangkat yang muda-muda gitu kan. Jadi emang mungkin kita juga yang muda-muda tuh bukan kadang sih, emang kita tuh masih belajar semua juga ya, nggak ada yang udah kayak handal, karena susah juga ya kalau cari yang muda-muda udah jago gitu. Rata-rata yang udah jago mah yang udah tua lah gitu ya, kayak profesor kayak gitu. Cuman kalau misalnya gue pribadi kadang suka bilang ke diri gue harus percaya sama potensi diri gue pribadi, dan gue juga percaya sama potensi sahabat gue Kang Dava ini. Dan beliau ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semester berapa aja? Semester 6 sekarang. Masih muda lah ya, masih muda banget guys. Gila. Sudah tua banget, udah punya banyak adik tingkat, udah nggak sadar bahwa harus cepet-cepet lulus nih gitu. Udah malu sama adik tingkat. Ya, jadi teman-teman, kita sebenarnya sharing aja sih ya, karena kita bukan ahli juga. Kang Dava juga masih calon ahli insyaallah. Nanti kedepannya beliau semoga kita doakan bareng-bareng, semoga menjadi salah satu orang di Indonesia ini yang menjadi salah satu penggiat sastra, ahli sastra di Indonesia juga. Amin. Membawa perubahan untuk Indonesia juga gitu kan. Nah teman-teman, kita langsung aja mungkin Kang Dava. Boleh. Kita langsung ngebahas aja dari masalah sastra itu sendiri. Kadang kalau misalnya gue pribadi tahu sastra itu tuh lebih ke masalah ini sih ya, lebih ke apa ya, kayak puisi kayak gitu. Itu tuh sastra betul. Bukan sih? Itu sastra. Nah, jadi karena mungkin rata-rata anak muda sekarang tuh kalau berbicara tentang sastra itu, yang mereka tuh sastra tuh ada apa aja sih? Sastra itu sebenarnya kalau kita dibagi dari awal gitu ya, sebetulnya kan ada apa ya, bisa dibilang ada sastra yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulisan gitu. Cuma mungkin yang lebih terkenal sekarang ya yang berbentuk tulisan gitu, kayak puisi, novel, cerpen, atau mungkin skenario gitu ya, teks drama segala macam, itu yang bisa dikatakan lisan gitu. Karena ya itu dibuat sama seseorang gitu, kemudian istilahnya dipublish lah gitu. Jadi tulisan ya? Iya, tulisan. Jadi memang nggak salah sih kalau orang taunya sastra itu cuma puisi, novel, cerpen, memang nggak salah gitu, karena ya memang itu bagian dari sastra gitu. Cuma kalau bisa dibilang lebih apa ya, lebih banyak hal-hal yang orang nggak ketahui tentang sastra itu gitu. Jadi tadi kan udah sastra tulisan nih, sekarang ada sastra lisan gitu. Kalau sastra lisan lebih ke apa ya, lebih ke masyarakat tradisional gitu. Kayak contohnya misalnya kalau dukun nih ya, dukun punya mantra gitu. Oh, itu sastra juga? Itu sastra. Terus kalau misalnya baru tahu gue, parah nih, misalnya di nikahan ada di Sunda tuh ada mapak panganten gitu ya. Nah itu juga sastra. Terus juga yang dekat sama kita mungkin kalian juga merasa kalau di masjid nih sore-sore itu pujian itu juga sastra gitu. Oh guys, pujian teh sastra. Iya, jadi sastra itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar sarana hiburan aja gitu, tapi sarana pendidikan juga sastra itu gitu. Jadi mungkin untuk pembuka ya bisa dibilang gitu sih, bisa dibagi dua antara sastra lisan dan sastra tulisan begitu. Nah, ngomongin tentang yang tadi dibahas, tapi kan agak rancu juga karena kan gue pribadi sebenarnya baru tahu juga. Gue kan suka bikin skenario film, teks drama dan lain-lain, tapi
baru tahu banget kalau itu tuh ternyata masuk ke sastra. Karena gue tuh cuman kayak udah iseng aja bikin gitu ya, bikin film dan lain-lain, skrip dan lain-lain. Nggak tahu tuh kalau itu tuh jenis sastra itu. Jadi definisi umumnya tuh apa sih kalau sastra itu tuh? Kalau definisi umumnya sih secara apa ya, secara sejarah gitu ya. Para ahli juga sebenarnya belum bisa menemukan apa itu definisi sastra gitu. Belum. Karena saking luasnya cakupan sastra itu gitu ya. Ada yang bilang misalnya di suatu kampung adat gitu ya, bentuk rumah mereka itu sendiri dipengaruhi sama sastra gitu. Jadi saking luasnya kehidupan atau saking luasnya ruang lingkup sastra di ya istilahnya di masyarakat gitu, sampai mereka nggak tahu gitu, tidak bisa menyimpulkan apa itu sastra gitu. Tapi mungkin yang bisa dijadikan acuan mengenai sejarah katanya itu sendiri. Dari sastra itu kan dari kata sas dan juga tra ya, dari bahasa Sanskerta. Kalau sas itu di bahasa Sanskerta banyak artinya juga. Ada yang mengartikan itu sebagai pelajaran, ada yang mengartikan itu sebagai mengajar, instruksi, gagasan segala macam. Tapi kalau bisa kita simpulkan mungkin di situ sebagai pengajaran aja ya, atau pelajaran lah gitu, instruksi lah gitu. Nah, tra itu sendiri adalah tulisan atau media gitu. Jadi kalau misalnya digabung, sastra itu ya media penyalur gagasan gitu, media pembelajaran gitu. Cuma dalam bahasa Indonesia ditambah kata su, karena kata su itu dari bahasa Sanskerta artinya indah atau baik gitu. Jadi artinya susastra itu ya media pengajaran yang baik gitu. Jadi kan secara arti aja udah istilahnya media pengajaran gitu. Berarti kan bukan hanya sekedar hiburan aja gitu, tapi ada nilai-nilai moral, nilai pendidikan yang berusaha ditanamkan lewat sastra itu gitu. Oh gitu guys, tuh ya, gila. Sumpah ini ilmu banget sih. Jujur sumpah demi apapun ini baru tahu kalau misalnya ternyata sastra tuh emang gitu. Jadi gue pun pribadi teman-teman ya, kadang yang bikin belibet di otaknya tuh kayak yang ini sastra nih, kayak gini sastra, misalnya puisi itu sastra, cerpen itu sastra, yang ini sastra. Nggak tahu gitu kayak sastra tuh apa sih yang benar-benar definisi umumnya. Dan ternyata emang benar bahwa sastra itu belum fix lah, belum di ini ya definisi umumnya tuh apa gitu kan. Belum ahli-ahli belum pada sepakat belum nih. pada sepakat apa yang ini masih ngomong gini. Merujuk kepada arti katanya doang. Artinya itu guys, jadi sebuah metode media pengajaran yang baik gitu kan. Yang indah gitu. Jadi dan sastra juga emang bener bukan hanya tentang masalah hiburan, tapi masalah pembelajaran kalau kita merujuknya ke artinya itu. Betul. Yang tadi gitu ya. Cuman emang kadang Kang Dava di zaman digital zaman sekarang itu, di media-media zaman sekarang itu, mungkin dengan hype-nya beberapa anak-anak atau beberapa orang-orang yang bener-bener kayak mengeluarkan puisi-puisinya kayak Fiersa Besari gitu ya, terus kayak Wiranagara kalau di anak muda nih ya yang sekarang naik gitu kan, Wiranagara, terus kayak Boy Chandra gitu kan. Mereka memperkenalkan sastra itu sendiri kepada masyarakat lewat hal-hal yang kayak, kalau Boy Chandra itu kan quotes lah gitu ya, sama cerpen. Fiersa Besari juga lewat novelnya, lewat kata-katanya gitu. Tapi ternyata nggak itu doang teman-teman ya. Ini harus jadi pembelajaran buat kita semua bahwa sastra itu nggak cuma itu aja, banyak tuh luas gitu kan. Termasuk yang tadi kata Kang Dava bahwa ternyata bangunan juga itu bisa termasuk gitu ya. Termasuk sastra, karena kalau itu kan tadi pembagian antara sastra lisan dan tulisan. Gitu ya. Nah, muncul lagi di sastra lisan itu pembagiannya ada yang folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan juga folklore tidak lisan. Kalau misalkan bangunan arsitektur gitu ya, istilahnya arsitektur bangunan rumah gitu, ya itu masuknya ke folklore bukan lisan gitu. Sebenarnya seru lah gitu kalau belajar sastra itu, banyak apa ya sih. Ya banyak turunan-turunannya yang secara ini kita nggak sadar gitu. Saya juga sama waktu dulu belajar diterangkan oleh dosen segala macam, saya nggak sadar bahwa itu tuh sastra gitu. Ternyata sastra tuh dekat sama kehidupan kita gitu. Jangankan yang lain-lain lah gitu, kehidupan di masjid aja, pujian setiap maghrib sama isya itu sastra gitu. Saya juga nggak sadar awalnya itu tuh sastra gitu. Tapi Kang Dava, karena mungkin ini channel dakwah juga Kang Dava ya, berarti si sastra itu tuh mungkin ada nggak sih Kang Dava bahwa dari pembelajaran yang mungkin Kang Dava udah dapatkan, sastra itu mempengaruhi
dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ada nggak? kira-kira? Ada, Oh, kalau ada. mungkin bukan apa ya, bukan ya bisa sih campuran antara sastra dan agama yang memengaruhi istilahnya kehidupan lah gitu ya. Contoh yang paling Contohnya itu? contoh yang paling konkret yaitu pepujian tadi gitu. Maksudnya pepujian kan adanya biasanya di masjid-masjid atau di madrasah-madrasah gitu ya. Dikenalkan sama kiai lah gitu istilahnya kan. Kalau dulu kalau yang saya tahu gitu ya, ada nadoman segala macam gitu ya. Jadi diajarkan ya istilahnya teks pepujian itu diajarkan gitu ya. Nah, di situ kan teks pepujian itu banyak yang berisi contohnya gitu ya, ada yang berisi sholawat kepada Nabi, ada yang meminta ampunan gitu ya kepada Allah, ada yang meminta syafaat, ada yang berisikan pengajaran berdasarkan hadis dan Al-Quran gitu ya. Jadi kan bisa disimpulkan di situ bahwa ya sastra itu dijadikan media untuk menyebarkan agama Islam sih sebetulnya gitu ya. Kalau misalnya menurut dari sejarah gitu, dari kerajaan Pajajaran yang dulunya istilahnya Hindu kemudian diislamkan gitu ya, akhirnya banyak orang yang masuk Islam, para wali juga mengajarkan agama Islamnya melalui ya istilahnya tidak melalui satu tidak selalu dakwah saja gitu ya, tapi mereka berusaha menyalurkan lewat ya sastra itu sebagiannya gitu ya. Nah, satu yang paling menarik sih pujian gitu ya, karena itu dia yang akan menjadi topik skripsi saya gitu ya. Alhamdulillahnya tuh penelitian tentang itu gitu, karena ya ini mungkin berhubungan dengan anak muda gitu ya, dengan dengan tema kita gitu. Karena yang saya lihat kan, atau mungkin Kang Demas juga lihat di masjid-masjid kan biasanya yang pujian tuh kalau di sini gitu ya, di lingkungan kita biasanya anak kecil kan kecil. Jarang banget bapak-bapak atau kakek-kakek yang pujian, mungkin ada di masjid-masjid lain gitu ya. Cuma Biasanya di kampung, Kang. Oh, di kampung kakek-kakek tuh biasanya iya. tuh. Kayak di Cibolgontok belakang. Yang adan juga gitu ya, kasihan gitu. Nah, kalau di sini kan kita banyaknya anak kecil gitu ya. Nah, yang jadi keprihatinan saya adalah kalau misalnya anak kecil ini udah dewasa, kemudian tidak ada minat lagi orang lain atau anak kecil lain untuk mempelajari pujian ini, ya ini bisa hilang gitu. Maksudnya satu masjid aja tidak ada pujian akan mempengaruhi masjid lain gitu. Akan mempengaruhi bukan penyebaran pujian ini gitu. Jadi yang saya khawatirkan, yang mau jadi penelitian gitu ya, yaitu gitu bagaimana si pujian itu banyaknya dipelajari sama anak kecil, cuma bagaimana kalau misalkan mereka tidak mau mempelajari lagi gitu. Jadi itu sih yang jadi suatu kekhawatiran gitu ya, karena ya pujian ini kan banyak banget manfaatnya gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan gitu, kayak maksudnya meminta ampunan, bertobat, meminta syafaat, memuji Nabi gitu. Terus juga berisikan pelajaran-pelajaran agama. Kalau ini hilang ya mungkin separuh dari pengajaran agama kita akan hilang gitu. Maksudnya yang bisa ditransfer ke anak-anak atau ke generasi-generasi yang akan datang mungkin akan susah gitu, mungkin akan hilang juga begitu. Tapi emang sekarang juga udah beberapa sih Kang Dava gitu ya, di zaman kita waktu kecil mungkin ya, termasuk gua adalah pupujian squad gitu ya. Dulu kalau nggak pupujian tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau masih waktu kecil tuh kita main ke sawah, kalau di sini ya di Cikalong Wetan ini kita main ke kebun, ke sawah, atau misalnya kita main sama teman ngadu kaleci. Terus kita pulang mandi langsung 5:30 tuh udah ke masjid buat pupujian nguliring teh ya. Dan emang rata-rata anak-anak pupujian barudak ayeuna gitu nya jeung pupujian orang dulu tuh beda gitu. Adalah gitu. Kalau kita tuh rata-rata emang waktu zaman kita tuh mungkin bisa dibilang generasi terakhir lah gitu ya. Generasi kita tuh Gen Z lah gitu ya. Zilenial zaman kita tuh yang emang bener kalau paribasa nama dari kiai itu benar, kayak misalnya yang sepohon kayu dan lain-lain gitu kan. Kalau sekarang kan udah pupujannya udah Nisa Sabian sekarang. Mungkin zaman digital juga sih ya, kita nggak bisa menyalahkan juga gitu kan, karena sekarang kayak wah viral nih si musisi ini bawain lagu nasyid ini, dibawain di pupujian. Kalau di zaman dulu kan kita emang bener-bener kayak ya yang kayak gitu hiji sodako jariah bari itu kan ya. Menurut Kang Dava masalah perbedaan ini gimana? Masalah itu sih sebetulnya lebih ke ini mungkin ya, lebih karena disebabkan zaman juga gitu, teknologi juga gitu. Maksudnya kan kalau kita dulu istilahnya kita ya emang ada HP gitu, cuma media sosialnya belum se-hype sekarang gitu ya, kayak Instagram, TikTok atau sebagainya gitu ya. Jadi kita tuh tidak menyimpan harapan bahwa kita tuh akan main HP terus gitu, karena yang main HP ngapain sih gitu, paling cuma Facebook aja gitu ya. Dulu kan belum ada Instagram segala macam gitu. Jadi kita lebih baik main keluar istilahnya gitu.
karena kita juga setiap sore gitu istilahnya suka ke masjid, pulang-pulang sholat isya kan ya sudah beres sholat isya, jadi kan emang kita nggak ada kerjaan di rumah juga gitu, mau ngapain jadinya kita berangkat ke masjid gitu. Nah sekarang tuh yang kelihatan ya itu sih, maksudnya kebanyakan anak-anaknya terpengaruh sama teknologi gitu ya, terpengaruh media sosial, jadi mereka mikir ya mau ngapain ke masjid juga gitu istilahnya, nggak ada manfaatnya, mendingan main game aja gitu di rumah, main sama teman-temannya gitu, main game. Mabar. Jadi mereka apa ya, tidak merasakan apa yang dulu kita rasakan gitu dengan guru-guru ngaji kita gitu ya. Udah ngaji, kita dikasih ceramah istilahnya gitu ya. Jadi kan hal-hal itu yang istilahnya membekas sampai sekarang gitu. Tapi cuma sekarang ya anak-anak kecil sekarang udah nggak gitu lagi sih. Jadi ya mungkin itu yang membedakan kenapa anak-anak sekarang mungkin lebih jarang gitu ya pujiannya daripada waktu generasi kita gitu. Ya bener sihnya, tapi kerasa pisan sih emang, jadi beda gitu ya. Tapi kayaknya menarik juga Kang Dava ya, kalau karena kita sekarang ngebahas tentang sisi sastra, ya paribasana mah bener yang tadi Kang Dava gitu, untuk kayak melanjutkan jangan sampai si pepujian itu punah gitu kan. Betul. Ya jadi kayaknya kita juga harus ngambil peran deh guys, kita harus ngambil peran dalam segi kita harus bukan hewan membudidayakan naon ya bahasa ininya pokoknya melestarikan membudidayakan, aduh Gusti kilai otak bisnis teh. Melestarikan emang kayak mungkin pujian dari zaman-zamannya kerajaan gitu ya. Kalau pujian kan zaman-zaman kerajaan gitu ya, yang turun temurun sampai ke kita gitu ya. Tapi sekarang tuh udah terkikis, hampir punah gitu kan, dan mungkin ya kita harus menjaga kesastraan itu sendiri gitu kan, karena itu selain dari sastra mempunyai sejarah juga mungkin ya Kang Dava. Kalau masalah itu kan, kalau misalnya mungkin yang sekarang iya sih sastra gitu ya, cuman kan rata-rata langsung merujuknya ke musisi atau ke siapa. Kalau yang dulu kan emang benar-benar kayak oh ini tuh diciptain sama Ki Ajeng apa gitu kan, itu sama kan kiai gitu, jadi mereka langsung belajar ke sana gitu. Seru lah gitu ya, sekalian Gus Sasa, sekalian kita itu perlu ditindaklanjuti sih Kang Dava itu. Silakan lah Kang Dava. Karena apa ya, kalau mungkin sebenarnya bukan cuma itu aja gitu ya sastra, mungkin yang sastra teman-teman kenal juga puisi, cerpen, novel juga itu juga sama-sama bagus gitu. Maksudnya tidak berarti bahwa sastra lisan itu lebih bagus daripada tulisan, enggak gitu. Sama-sama bagus dua-duanya gitu. Kalau misalnya barusan kita membicarakan tentang pujian atau sastra lisan gitu ya, kita mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang sering nulis segala macam gitu, sastra tulisan ya itu juga bagus juga gitu. Maksudnya banyaklah seperti yang sudah tadi dibicarakan gitu ya, banyak sastrawan istilahnya penulis-penulis muda lah gitu yang menuangkan ide kreatifnya gitu, dan ya itu juga bagus juga gitu. Karena kalau yang bisa saya simpulkan sih, kalau sastra tulisan gitu ya lebih banyaknya membuat kita peka gitu terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya ya mungkin ada yang tentang percintaan, tapi kan di samping itu ada yang mengambil tema tentang masalah sosial. Gitu ya. Jadi kan fungsi tulisan itu supaya men-trigger kita gitu ya, untuk misalnya kita udah baca nih, kita merasa pengen melakukan sesuatu gitu. Nah, walaupun cuma niat gitu ya, tapi kan niat itu bagus juga gitu ya. Maksudnya tidak harus memang langsung sekalian sama tindakan, tapi dengan adanya niat juga berarti itu udah menandakan bahwa hati kita tuh memang terbuka. Tidak keras lah gitu. Tidak keras. Setuju, sangat setuju saya. Jadi lebih banyak membuka mata dan telinga sih untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena ya jangankan sastra lisan atau sastra tulisan gitu ya, bentuk sastra ini sendiri kalau misalnya hilang ya mungkin bakalan hilang jati diri bangsa ini gitu. Budaya bangsa ini bakalan hilang kalau sastranya hilang gitu. Benar sekali teman-teman ya. Jadi emang apalagi di zaman media sosial sekarang tuh seperti yang tadi dibahas, ternyata sastra itu tuh luas dan sastra itu sangat dekat dengan kita gitu kan, bahkan sangat dekat sekali bahkan gitu ya. Nggak cuman masalah kayak tulisan-tulisan kayak tadi doang gitu kan, ternyata masih banyak. Tapi emang karena sastra itu luas dan sastra itu beragam, nggak menjadikan bahwa yang tadi kata Kang Dava ya, keberpihakan seperti misalnya wah sastra ini lebih bagus dibanding sastra yang ini, nggak kayak gitu juga ya. Karena emang semuanya bagus gitu kan. Apalagi di zaman sekarang, di era sekarang Kang Dava, menurut saya pribadi di masa-masa sulit ini gitu kan, karya sastra ini cukup berperan sangat penting di zaman yang sekarang, mungkin terlepas dari zaman-zamannya Orde Baru gitu kan. Betul. Zaman-zamannya dulu gitu kan, sastra penting juga ya waktu pada masa itu. Di zaman sekarang juga sastra sangat penting karena saya juga beberapa kali ke trigger lah gitu kan sama
salah sebenarnya ini ya status Facebook gitu, status Facebook apa postingan Twitter gitu kan, cuman nggak sastra gitu ya. Kayak misalnya ngebahas misalnya tentang NTT yang kemarin, tentang masalah bencana-bencana di Indonesia gitu kan, terus tentang masalah kayak Ramadan sekarang gitu kan. Ada yang bikin cuitan, gua nggak siapin bahan sih teman-teman buat sekarang ya, sorry banget, tapi pokoknya si cuitannya itu tentang masalah kayak dia bikin sebuah karya tulisan ya sastra itu sendiri, ngebahas tentang cuman beberapa paragraf doang gitu kan. Dia tuh sedih karena orang tuanya tuh udah pisah gitu, terus dia mencuitkan dalam segi misalnya intinya tuh dia sahur pertama itu harus di rumah ayah atau ibu. Tapi itu kan kayak wah ya Allah gitu kan, ternyata gue langsung ke trigger untuk lebih bersyukur tentang masa Ramadan sekarang. Mungkin banyak orang yang Ramadan apaan sih Ramadan sekarang gitu ya, gak asik banget gitu kan, gak ada yang bisa dinikmati, kita gak boleh mudik lah apa.